Allah, lihat sini. Kalau Anda sedang punya masalah seberat apapun usrun, kalau masalah itu ingin diringankan oleh Allah, walaupun solusinya belum datang, maka tanamkan pada hati Anda, ini pasti selesai, mudah. Dan teman-teman mohon maaf ya, selama kita hidup, fitrah kehidupan itu bersanding dengan ujian dan masalah. Supaya kita dapat pahala. Bukankah dari masalah itu kemudian ada kesabaran? Bukankah karena masalah Anda rajin tahajud? Besok mau ujian di kampus, malamnya tahajud. Silahkan cek. Besok mau promosi jabatan, baru baca Quran. Besok ada proyek mau lelang, baru puasa. Bukankah dengan semua itu bertambah ada motivasi untuk mendekat kepada Allah? Maka demikian pula hidup berbanding lurus dengan persoalan. Dan persoalan diberikan kepada kita bukan untuk memberikan beban, tapi supaya kualitas hidup kita meningkat. Hanya persoalannya bagaimana mengatasi persoalan itu terasa mudah ketika kita hadapi. Wa rafa'na laka dzikra. Disebut nama Anda di langit. Si fulan, abdi, hambaku. Si fulan, lihat hambaku, hambaku. Diuji dengan musibah seberat apapun dia tenang saja. Dia dicaci tidak membalas. Dia dihina dia bersabar. Bahkan orang terdekatnya mengkhianati dia sabar. Diangkat derajatnya oleh Allah. Perhatikan rumus cepatnya. Perhatikan rumus cepatnya. Kalau sedang punya masalah besar dan masalah itu ingin cepat dibuang dari benak Anda, tidak membebani pikiran Anda, maka keluarkan rumus ini dalam kehidupan. Kalau Anda sedang punya masalah, kata Allah, langsung tanamkan pada jiwa Anda. Kalau perlu berkali-kali, yakinkan pada jiwa Anda, setiap ada masalah pasti ada solusi. Itu cara mengemas kalimatnya. Setiap ada persoalan pasti ada solusinya. Bahasa gampangnya begini, kalau punya masalah langsung hadirkan di benak kita, pasti ada solusinya. Pasti selesai. Baiklah, Nabi SAW melewati fase yang kedua saat wahyu itu belum turun rutin seperti biasanya. Seperti halnya seorang yang sedang merasakan cinta dan kerinduan luar biasa, tentunya ingin selalu mendapatkan kabar, perhatian, dan juga hubungan yang rutin terjadi. Tadi kami contohkan ketika Anda mencintai seorang anak, bahkan itu anak satu-satunya, tapi kemudian sehari tidak ada kabar, 2 hari tidak ada kabar, 3 hari tidak ada berita. Tapi yang paling kemudian memekikkan adalah juga kadang-kadang memekakkan dan memberikan beban lebih berat daripada beban barbel yang diangkat, lebih berat dibandingkan daripada beban besi yang kemudian ditimpakan ke dalam pundak, adalah datangnya orang-orang terdekat yang tidak memberikan solusi. Sudah ada persoalan, tapi dia sibuk kemudian memberatkan masalah yang dimaksudkan. Bahkan hadir celaan-celaan kemudian dari lisannya, sampai mengolok-olok dan mengatakan, "Duh, sekarang udah ditinggal ya. Kayak orang gila aja sendirian. Harap-harap sesuatu tapi nggak dapat. Duh, sekarang sudah nggak punya teman ya." Kalau yang bicara orang luar mungkin kita bisa abaikan karena tidak tiap hari bertemu dia. Tapi kalau yang bicara orang terdekat, bahkan hadir di samping rumah, bahkan punya status keluarga, itu yang beban paling berat dibandingkan dengan beban mengikut barbel. Itu beban paling tinggi, paling kuat dibandingkan dengan diberikannya besi ke atas pundak. Orang yang angkat barbel mungkin seketika bisa diangkat sampai ke kaki terasa beratnya, tapi bisa dilempar selesai. Tapi kalau ada orang terdekat kemudian mencela Anda, orang terdekat memfitnah Anda, orang terdekat mengolok-olok Anda, orang terdekat menyebarkan aib Anda yang sebetulnya bukan aib pula, itu yang kadang-kadang berat untuk diterima. Di situ kadang kita merasa sedih. Ini yang terjadi keluarganya sendiri. Ini menariknya, tiba kemudian saat situasi itu terjadi di hari yang ketiganya, tiba kemudian Allah langsung turunkan 2 surah sekaligus. Termaktub dalam mushaf urutan 93 dan 94 langsung seketika. Jadi dua-duanya disebutkan satu penjamin, yang keduanya menyebutkan solusi. Bahkan beban itu langsung diisyaratkan seperti tadi kami ungkapkan. Wadduha. Bagian pertama surah 93-nya. Wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika tadi keluarganya mengatakan inna sahibaka qad qala.
sungguh Rabbmu sekarang, Tuhan itu yang engkau pertuhankan itu sudah meninggalkanmu. Dijawab langsung, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan wa wajadaka 'ailan fa ammal yatima fala wa ammas sa'ila fala wa amma bi ni'mati rabbika. 11 ayat langsung. Apakah berhenti? Tidak. Teruskan surah yang keduanya. Langsung disebutkan tentang beban yang terasa terpikul itu. Seketika dijatuhkan bebannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas tafsirnya. Alam nashrah laka wa wada'na alladhi wa rafa'na fa inna ma'al fa idza faraghta wa ila rabbika. Allahu akbar. Dua surah ini kalau kita bahas dengan benar, tanamkan, hunjamkan ke dalam jiwa, maka orang yang bisa memahaminya dengan baik, demi Allah saya katakan, beban seberat apapun akan ringan terasa ia terima dalam hidupnya. Seakan hidup gak ada beban. Sepanjang dua surah ini dipraktekkan dalam kehidupan. Karena saya yakin setiap kita itu yang hidup pasti punya beban persoalan. Jadi jangan dikira wajah-wajah yang hadir saat ini, ada yang senyum, ada yang tertawa, belum tentu gak punya masalah. Kadang-kadang tersimpan untuk merasa menghilangkan persoalan itu ketawa. Untuk merasa menghilangkan beban itu tersenyum. Bukan berarti masalahnya hilang. Dan yang paling berat adalah hal-hal yang tidak kita duga sebelumnya. Masalah itu hadir di sekitaran orang-orang dekat kita tersendiri. Dan penyebab persoalan itu adalah orang-orang yang tidak kita duga sebelumnya. Abu Jahal itu partner Nabi sebelum masuk Islam. Dalam apa? Dalam persaingan olahraga, sering bergulat juga, dan selalu Nabi menang. Abu Jahal selalu kalah. Sampai seketika dikalahkan oleh Nabi, kalah lagi. Sampai penasaran dengan Nabi. Abu Lahab itu teman-teman sekalian, paman Nabi, bahkan anaknya menikah kemudian dengan putri Nabi SAW. Tidak mudah. Tapi apa yang terjadi? Beban itu yang paling berat yang ada di sekitarannya. Melebihi beban di kantor, melebihi beban di kampus, melebihi beban di pemerintahan, melebihi beban di pekerjaan. Saya mau tanya pada Anda, Bapak yang kerja di kantor, berat mana? Maaf ya, berat mana menghadapi pekerjaan yang rumit di kantor atau istri yang selalu cerewet? Maaf Bu ya. Atau ibu deh, berat mana menyiapkan masakan dengan suami yang sering marah-marah? Amin. Tidak mudah. Karena itu kalau yang berat saja sudah ringan bagi diri kita, maka yang kecil nggak ada apa-apanya. Yang kecil tidak ada apa-apanya. Dan teman-teman mohon maaf ya, selama kita hidup, fitrah kehidupan itu bersanding dengan ujian dan masalah. Supaya kita dapat pahala. Bukankah dari masalah itu kemudian ada kesabaran? Bukankah karena masalah Anda rajin tahajud? Besok mau ujian di kampus, malamnya tahajud. Silakan cek. Besok mau promosi jabatan, baru baca Quran. Besok ada proyek mau lelang, baru puasa. Bukankah dengan semua itu bertambah ada motivasi untuk mendekat kepada Allah? Maka demikian pula hidup berbanding lurus dengan persoalan. Dan persoalan diberikan kepada kita bukan untuk memberikan beban, tapi supaya kualitas hidup kita meningkat. Hanya persoalannya bagaimana mengatasi persoalan itu terasa mudah ketika kita hadapi. Itu poinnya. Jelas sampai sini? Baik, mari kita mulai. Wadduha, saya bersumpah kata Allah demi waktu duha yang menghadirkan cahaya yang penuh dengan kenikmatan. Wawunya sumpah, qasam. Misal, wallahi, ya, kalau saya gunakan waw dengan kalimat Allah, wallahi ma ajidul mimhah qariban minas sabbar. Demi Allah saya bersumpah, saya enggak dapat penghapus ketika saya akan menghapus. Aina huwa? Di mana dia? Wallahi laqad kana lasiqan ma'as sabura. Demi Allah, dia melekat tepat dengan papan tulisnya. Misal, gunakan waw untuk menunjukkan sumpah pada hal yang ingin dikuatkan, pada hal yang ingin diyakinkan. Dapat penghapusnya, kita hapus dulu. Saya hapus sebentar ya. Gak apa-apa, ini memang seperti ini fitrahnya. Pertemuan
Mohon kedua ke Al-Quran. Datang sendiri, menangkan sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Ya. Panitia nawarkan door prize, ya. Nawarkan mic. Selesai, masuk surga. Alhamdulillah. Ayo lihat. Saya ulang ya pelan-pelan. Wadduha. Wadduha. Fokus. Huruf waw dalam bahasa Arab itu setidaknya secara garis besar ada dua jenis. Satu disebut atof. Atof itu waw yang mengikutkan pada hukum sebelumnya. Misal, buka Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 127, paling kiri sebelah atas. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Wa Ismail. Dan pelajarilah, ingatlah, pahami ketika Nabi Ibrahim ditugaskan oleh Allah untuk meninggikan bangunan Ka'bah, ditinggikan. Wa Ismail, dan Ismail ikut mengerjakan itu. Saya ulang, dan Ismail ikut mengerjakan itu. Jadi ketika ada huruf waw di tengahnya, itu artinya mengikutkan satu orang kepada yang lainnya dalam pekerjaan yang sama. Zahaba Ahmad ila Masjid Al-Ukhuwah wa Ali. Ahmad pergi ke Masjid Al-Ukhuwah dan Ali ikut ke situ. Itu waw ataf. Tapi kalau ada huruf waw misal berada di awal ayat biasanya dalam setiap awal surah dan harokat setelahnya itu kasrah. Harokat setelahnya itu kasrah. Jadi waw ada kalimat, di akhir kalimat itu harokatnya kasrah. Atau kasrahnya tidak ada tapi ditutup dengan alif. Alifnya alif belok begini. Itu menunjukkan wawunya sumpah, qasam, sumpah. Saya ingin katakan pada Anda, kalau ada orang ragu kemudian saya bersumpah, bukankah sumpah itu bisa membuat ia lebih yakin? Bukankah sumpah itu ditujukan untuk menepis keraguan? Lihat baik-baik. Manusia saja bersumpah, Anda bisa yakin. Sekarang Allah itu enggak bersumpah pun pasti benar. Tapi kemudian dihadirkan sumpah. Kalau Allah sudah bersumpah, itu bukan sekedar ingin menyampaikan kalimat atau informasi, tapi Allah ingin memberikan komitmen dengan sungguh-sungguh dan menanamkannya ke dalam jiwa. Seakan-akan Allah ingin katakan, hei, saya bersumpah ya, saya komitmen, tanamkan pada jiwamu yang paling dalam. Wadduha, demi waktu duha yang cahayanya begitu menyejukkan, menenteramkan. Bukankah kalau waktu duha Anda keluar cahayanya enak? Ya? Nah, sumpah yang pertama ini ada yang memaknai dengan kalimat makna hakiki. Ini bersumpah dengan suasana alam yang sejuk. Tapi ada yang memaknai dengan kalimat majazi, kata kiasan. Muhammad, saya bersumpah, tanamkan pada hatimu yang paling dalam demi keadaanmu yang pernah mengalami ketenangan. Seperti halnya engkau merasakan cahaya duha. Demi kondisimu yang pernah merasakan sukacita, yang pernah enak, pernah nyaman, gak ada gangguan, persis seperti engkau berjemur dalam suasana duha. Bukankah kalau Anda keluar suasana duha enak? Dalam bahasa bebasnya, saya bersumpah demi ketenangan, kenyamanan, kesejukan yang pernah engkau rasakan dalam hidupmu sampai dengan sekarang, seperti merasakan cahaya duha. Walaili idza saja. Hati-hati. Dan saya pun bersumpah demi malam apabila telah datang gelap gulita. Demi malam apabila nampak gelap sehingga tidak terasa, tidak terlihat apa yang ada di sekitarannya. Ini pun bisa diartikan bahasa kiasan. Walaili idza saja. Maaf, kalau malam gelap itu terus cahaya tidak ada, lilin tidak ada, lampu sudah tidak ada, Anda ada dalam satu ruangan. Kira-kira, mohon izin ya, maaf sekali, kira-kira benda-benda sekitaran kita nampak tidak? Tidak. Kalau sudah tidak nampak, bisa nggak menjangkaunya secara cepat? Meraba kan? Meraba. Ustadz, tapi gigi saya putih, kalau saya senyum ada cahaya. Tidak. Tetap pantulannya tidak akan menghadirkan optik yang sempurna. Maka ketika Anda ingin meraba, sulit. Ada orang, maaf ya, dihadapkan pada sebuah peristiwa, berat peristiwanya, seperti orang berada di tengah malam.
Memang suasananya siang, matahari ada, tapi bebannya begitu berat sampai-sampai matanya terasa gelap, kayak orang limbung, jalan limbung. Pernah punya masalah di kantor, tiba-tiba baru datang, Anda dipecat. Oh, astagfirullah. Kenapa Pak? Jangan tanya alasannya, pulang saja. Padahal suasana siang, terang benderang, mataharinya juga terik, tapi seakan-akan kita mendapatkan sesuatu yang gelap. Pulang goyang. Ibu tiba-tiba baru nyampe di pengajian, dapat WA. Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Oh, kenapa ini? Papa, apa yang terjadi? Apa mah? Ada SMS begini. Itu bukan nomor papa, mungkin salah. Tapi kalau itu benar, gelap. Jadi ada beban-beban tertentu dalam kehidupan yang terasa begitu gelap. Maka muncul kalimat walaili idza saja. Ataupun suasana yang engkau punya beban Muhammad, saking beratnya beban itu seperti engkau berada di pertengahan malam yang tidak ada cahaya. Sulit berjalan, sulit meraba sampai ada beban di pundakmu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tanamkan dalam jiwamu, aku bersumpah kata Allah, dan ini komitmenku kepadamu. Baik engkau dalam suasana suka seperti waktu duha, ataupun dalam suasana punya beban yang sangat berat, tanamkan, yakinkan pada jiwamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu untuk selamanya. Jangan dengarkan perempuan itu yang berkata, Tuhanmu telah meninggalkanmu. Inna sahibaka qad qala. Dijawab langsung oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Gak akan pernah Tuhanmu meninggalkanmu, apalagi kemudian menjauhimu. Ini, kata para ulama, ini manhaj yang pertama. Bila seseorang dekat dengan Allah, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah untuk bertakarrub, dekat sampai merasakan kedekatan dengan Allah, maka tidak ada yang paling menyenangkan dan tidak akan pernah merasakan beban dalam hidup kecuali semuanya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali semuanya akan terasa ringan karena dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di bahasa singkatnya begini, kalau Anda dekat dengan Allah, baik dalam suasana senang tidak akan melalaikan. Biasa saja karena yang paling tingginya Allah. Dan kalau sedang punya musibah pun gak akan berpengaruh. Seberat apapun, sepanjang Anda merasa ada Allah, demi Allah saya katakan, semua itu akan terasa ringan. Contoh, maaf ya, Anda sedang punya masalah sekarang, berat rasanya, gak mudah dirasakan. Tapi dalam hati Anda ada keyakinan kepada Allah. Tiba-tiba muncul kalimat, la yukallifullahu nafsan illa. Allah gak mungkin titipkan beban persoalan kecuali Anda sanggup menjalaninya. Jadi kalau orang-orang yang dekat dengan Allah, di hatinya ada Allah, dalam pikirannya ada Allah, ingatannya terhadap Allah, jadi yang lain itu terasa kecil. Ini berita langsung dari Allah, kalau beban hidup kamu ingin ringan menghadapi persoalan, maka dekatkan dirimu kepada Allah. Maka dalam suasana suka engkau tidak akan lalai. Kan ada orang yang suasana suka dia lupa dengan Allah, sehingga gak sadar berbuat maksiat. Dulu waktu belum jadi direktur, olahraganya bersepeda. Jadi direktur, sekarang mulai main golf, jalan. Sekarang mulai punya sekretaris. Sekretarisnya perempuan. Banyak melihat sekretaris dibandingkan istri di rumah. Jalan. Pergaulan mulai meluas. Hati-hati. Kalau tidak ada manhaj rabbani, kedekatan dengan Allah dalam jiwa, itu bisa berpeluang untuk bermaksiat. Hati-hati. Bisa berpeluang untuk bermaksiat. Dulu belum terlalu kaya, pakainya sepeda, kadang jalan kaki. Sekarang datang mobil. Kalau nggak punya kedekatan dengan Allah, mobil itu kadang-kadang nggak bisa buka pintunya. Kalau belum dibukakan, nggak mau keluar. Kalau belum muter keliling komplek, belum afdol. Dulu ke masjid bisa jalan, jarak ke masjid cuma 10 meter. Habis punya Grand Max, bahkan ke IMAX, bahkan ke NMAX, motor. Jadi keliling komplek dulu 3 kali. Assalamualaikum, ayo Pak Haji ke masjid. Akhi ayo ke masjid, masih di dalam aja. Dia lupa yang di dalam itu lagi ke Cianjur, gak ada orang. Itu poinnya. Jadi jangan sampai saat kita berada di atas, maaf, lalai kita dengan kehidupan, sehingga menenggelamkan kita dalam apa yang kita dapatkan. Tapi yang lebih bahaya, jangan sampai ketika saat sedang punya persoalan, kita juga kemudian merasa berat dengan itu. Bebannya berat, limbung, bicara tidak terkontrol, makan tidak enak, tidur tidak nyaman, dan suasananya nggak menyenangkan, capek saja. Ada yang tiba-tiba naik ke atas tower, ada yang tiba-tiba naik ke atas tiang listrik,
Ada yang naik ke apartemen, mau bunuh diri, takut. Balik lagi gemetaran, dan seterusnya. Dan tidak ada kerjaan. Semua itu tidak akan pernah terjadi kalau Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pelajaran pertama dari surah Ad-Duha di awal ayatnya, berusahalah selalu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dekat dengan Allah, maka akan dijamin oleh Allah langsung hidupnya, baik dalam keadaan suka ataupun sedang merasakan duka, tidak akan berpengaruh banyak pada dirinya, karena yang paling tinggi dan paling menyenangkan adalah kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sampai sini? Baik. Jadi kalau dia sedang kaya, tahajud jalan, karena yang dirindukan tahajudnya. Lihat Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, kekayaan banyak, harta melimpah, kapak terbuat dari emas, malam masih tahajud, teman-teman. Masih sempat baca Al-Quran. Utsman tuh sampai jadi presiden masih punya waktu untuk khataman Quran. Kan Utsman radhiyallahu ta'ala anhu waktu terbunuh kan sedang baca Al-Quran. Masih puasa, saat itu sedang puasa. Anda bayangkan nikmatnya dekat dengan Allah, walaupun jabatan tinggi, yang terasa nikmat itu saat sedang beribadah kepada Allah, saat tahajudnya, itu yang dinanti. Nabi itu kedudukannya paling tinggi, tapi kapan merasakan kenyamanan? Saat tahajud, sampai tak terasa rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Paling sedikit 100 ayat. Saya mau tanya pada Anda, pernah nggak merasakan kenikmatan seperti itu? Apakah nikmat saat dapat door prize, apa saat baca wadduhanya? Ayo coba rasakan, sampai hadir situasi itu. Sampai enak, tahajud tuh diburu gitu. Bukan karena IPK-nya dapat 4. Bukan karena dapat proyek besar. Tapi yang dirasakan, ya Allah, terima kasih engkau titipkan ini. Dan dia kejar siapa yang memberikannya. Kejar malamnya, kejar bacaan Qur'annya, kejar puasanya. Itulah yang sesungguhnya hakikat dalam kehidupan kita. Satu poin pertama. Kalau ada orang yang sudah bisa mendekat kepada Allah, maka Allah jamin. Dalam syukurnya, dalam situasi dia tenangnya, nyamannya, dia tidak akan menjauh dari Allah. Dan dalam situasi dapat musibah pun tidak akan banyak berpengaruh dalam kehidupannya. 2. Allah bersumpah lagi. Walal akhiratu khairul laka minal. Ini yang hebat. Saya kemarin bikin quotes, lalu kita sebarkan. Ini sebetulnya di antara esensi surah Ad-Duha. Kata Allah, Muhammad, saya bersumpah kepadamu, yakinkan pada jiwamu, nanti saat kamu ke akhirat, suasananya akan lebih enak dibandingkan dengan sekarang. Akhirat itu lebih baik dari apa yang kamu rasakan sekarang di dunia. Maksudnya begini, kalau kamu sedang capek, kamu sedang ada musibah, kamu sedang lelah, sabar. Nanti kalau sudah pulang, semuanya akan hilang. Memang dunia itu tempat capek, karena memang tempat beramal. Sholat di dunia, kerja di dunia, puasa di dunia, baca Quran di dunia. Kenapa kita kerjakan? Supaya cari bekal untuk pulang ke akhirat. Nanti kata Allah kalau sudah pulang semuanya akan hilang. Jadi tenang aja teman-teman. Capek cuma sebentar. Ya, capek cuma sebentar. Lelah, gak apa-apa. Namanya juga dunia. Dunia itu memang tempat capek. Kalau nggak mau capek ya pulang. Dunia itu tempat capek. Dan kita memilih untuk hidup. Maka jalani itu, nikmati saja, kerjakan aja. Setiap kerja ada pahala, setiap kerja ada pahala, setiap sholat pahala, baca Quran pahala, niat mencari nafkah karena Allah pahala, merawat anak pahala, memberikan ASI pahala. Gak apa-apa, memang capek. Memang ya dunia sifatnya capek. Tobakan an tobak, setiap tahapan tuh capek lagi, biasa. Supaya dapat bekal. Bukankah orang kerja dapat gaji? Dan enak kan kalau gajian? Dan kalau sudah dapat gaji, lupa kan 29 hari ke belakang? Anda itu bekerja, kerja, berangkat gelap, pulang gelap. Tapi kalau sudah dapat gaji, semua itu kan hilang lupanya. Pergi ke Lembang, ya, jalan sama keluarga. Ada yang ke Palembang, beli pempek. Ada yang ke Lembang, beli mak Lembang. Semuanya kayaknya hilang aja. Besoknya kerja lagi. Kata Allah, saya janjikan yang lebih dahsyat. Kamu sabar saat di dunia, karena dunia memang tempatnya capek. Kamu cari bekal aja. Nanti saat pulang ke akhirat, saya berikan yang lebih indah dan gak akan pernah ada capek lagi. Sholat, udah gak ada lagi. Jadi jangan pernah bercita-cita nanti di surga Firdaus saya tahajud lagi. Terlampau soleh.
Udah nggak ada. Baca Quran nggak ada lagi. Yang ada itu masuk surga dengan Qurannya. At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Dipakaikan di atasnya mahkota, dipakaikan di badannya jubah kehormatan, dipakaikan di tangannya gelang-gelang emas, pakaiannya sutra. Quran surah ke-35 ayat ke-33. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir ya min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Ahli Quran mau masuk ke surga pakai jubah, pakai mahkota, emas, sutra, semua naik. Apa yang terjadi? Dimintakan membaca Quran yang ia biasa bacakan saat di dunia. Jadi setiap dia baca naik. Iqra wartaqi fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Baca Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia. Nanti akhir bacaanmu di situ tempat tinggalmu di surga. Dan berita baiknya dia bisa menggandeng bapaknya, ibunya, suaminya, istrinya, anak-anak, cucu ikut di belakang semua. Kalau mereka orang yang beriman dan soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dipimpin oleh ahli Quran naik ke surga. Dia bacakan sampai minal jinnati wan nas, puncak surga yang paling tinggi. Begitu nyampe di situ dikunjungi oleh semua malaikat dari 8 pintu surga. Itu ada di Quran surah 13 ayat ke-24. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan malaikat semua mengunjungi dia dari semua pintu, mengucapkan salam. Lihat kalimat pertamanya, salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya, saat di dunia kamu sabar cari bekal. Sabar capek. Sabar mengeja huruf dari Iqra. Sabar menghafal. Sampai ada yang mencela. Sabar. Orang lain ngejar dunia, Anda ngejar akhirat. Sabar. Orang lain cari ini, luaskan rumah, tambah mobil, tambah kendaraan. Meninggal, gak dibawa. Anda sabar. Masya Allah. Orang akhirat. Saya ngelihat ada ahli Quran tuh. Seringkali saya berhadapan dengan ahli Quran tuh dari daerah-daerah, seringkali menangis. Ada yang datang pengen setoran. Anda bisa kebayang gak suaminya pekerja mungkin kasar, orang sebutnya kuli. Istrinya ngambilin kayu bakar. Kadang ke sawah. Anaknya bahkan ada yang masih kemudian kecil-kecil. Tapi kalau Anda berkunjung ke rumahnya, semua makanan dihidangkan yang mampu dia suguhkan. Lalu keluar kalimat, alhamdulillah, Abi kalau bekerja dapat uang banyak sekali. 500 ribu. Sebulan 500 ribu. Banyak sekali. Syukur. Ternyata perempuan itu sudah punya sanad hafalan Quran 7 qiraat. Lelakinya hafal Quran, anaknya hafidz semua. Anaknya penghafal Quran semua. Anda ada di mana? Itu perlombaan, sabar, naik sampai ke atas. Jadi kalau sekarang sedang capek, nikmati, sabar. Besok kalau meninggal, nggak ada capek lagi. Dan panggilannya sudah tenang kita, karena kerja kita selesai. Mirip begini, ada berita besok gajian, tenang kan? Malam tidur enak kan? Orang yang punya bekal itu, dia sabar itu, nanti di akhir sakaratul mautnya, dia tampakkan semua hasil pekerjaannya, sampai hatinya merasa tenang. Jadi nggak terasa, tidur aja. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ditarik, tenang, tidur aja, selesai. Tinggal dia jumpai Allah di akhirat nanti mendapatkan hasil dari apa yang dia kerjakan. Makanya kata Allah, kalau sedang sholat terasa capek, apa jawabannya? Sabar ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti di akhirat gak ada tahajud lagi. Kalau sedang menghafal Quran capek, sabar ya, nanti di akhirat gak ada menghafal lagi. Abadi sifatnya, wafat selesai hafalan itu. Kalau sedang kena musibah, sabar ya, sabar. Jalani dulu, zikir kepada Allah supaya dapat pahala. Nanti setelah meninggal gak ada masalah lagi, tenang. Nanti pulang selesai semua. Jadi kalau ini kita tanamkan dalam jiwa kita, setiap punya masalah, nanti beres kok insya Allah. Selesai kok. Memang saya jalani aja sampai waktunya saya wafat. Saya pulang, saya dapatkan semua kenikmatannya. Masya Allah. Ustadz beneran? Benar. Surganya banyak? Banyak Ustadz. Alhamdulillah. Tapi Ustadz, kalau di surga pengen ngerokok, bisa enggak? Ya kalau bisa silakan ambil apinya di neraka. Ya, nikmat. Sudah, selesai. Kemudian apa yang terjadi? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ini yang paling dahsyat. Nanti di akhirat kata Allah, kalau kamu sabar saat di dunia sekarang, Bu, Pak, sabar tahajud, sabar merawat anak,
sabar sekolahkan mereka ke pesantren, sabar talaki Al-Quran, sabar berjamaah ke masjid. Anda kerja di pemerintahan, kerja jadi pegawai, ada yang berdagang, ada yang bisnis, sabar. Waktunya sholat, sholat. Waktunya zakat, zakat, sabar. Nanti kata Allah, saat pulang ke akhirat, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Saya akan berikan semua yang kamu inginkan sampai puas. Kaidah nikmat itu, kaidah nikmat. Semua bicara termasuk dalam Al-Quran. Selama hidup di dunia, kaidah nikmat itu gak ada yang pernah puas. Saya ulang ya, nikmat itu gak ada yang pernah puas. Contoh, punya sepeda nikmat bukan? Punya motor nikmat tidak? Punya mobil nikmat tidak? Pertanyaan saya, ketika Anda dapat sepeda, apakah merasa cukup dengan sepeda? Kalau sudah dapat sepeda, pengen apa? Sudah dapat motor, pengen apa? Sudah punya mobil, pengen apa? Pesawat. Garasi gak punya, nerbangin gak bisa, masih pengen. Belum menikah, pengen apa? Menikah. Sudah menikah, pengen apa? Punya anak. Sudah punya anak, pengen apa? Pengen cucu. Semua terus, jadi gak ada puasnya. Nikmat itu terus pengen. Nanti di akhirat, kata Allah, nanti di akhirat saya akan berikan kepadamu sampai kamu puas. Sampai Anda mengatakan, ya Allah, cukup ya Allah, puas. Sekarang mah pengen terus, pengen. Nanti puas ya Allah, cukup puas. Ini semuanya nikmat. Sampai selesai semua. Makanya bersabar, dunia sebentar. Sebentar mas, besok meninggal, selesai masalah. Mau besok meninggal? Susah. Sabar. Dan alhamdulillahnya nggak ada yang dikasih tahu kapan meninggal. Kalau diberitahu bisa jadi kita pun nggak semangat. Sebentar lagi Anda akan meninggal. Jam 8:45 lewat kemudian 45 detik. Waduh, kajian udah bubar nggak pulang di masjid aja. Astagfirullah. Kenapa Pak? 2 menit lagi. Ini amalan gak terencana. Ini karena kita gak tahu kapan wafat, kita bisa merencanakan. Malam ini tahajud insya Allah jam sekian. Saya mau istighfar jam sekian. Besok subuh di masjid A, zuhur di masjid B. Punya rencana. Dan ketika merencanakan, niat muncul. Dan itu niat ketika muncul, pahala dituliskan. Bukankah innamal a'malu bin niat? Innamal a'malu bin niat. Di ketika niatnya itu sampai, pahala dituliskan. Ini panitia ini nggak akan dihisab, nggak akan diberikan pahala berdasarkan mic-nya bunyi atau putus. Tapi udah ada niat nih, yang penting ada niatnya, ada pahalanya. Masalah bunyi putus perjuangan saya di sini. Jelas ya? Baik, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi gini maksudnya, kalau sedang capek, sedang lelah, apalagi kemudian beban itu datang dari orang-orang terdekat. Teman sekantor tiba-tiba misalnya nampak mengkhianati, ada mencela, ada macam-macam. Ingat Allah, maka Anda akan lapang. Ingat Allah, maka tidak akan ada beban. Dan ingat semua itu akan berakhir ketika kita wafat. Kalau itu ada dalam diri kita, maka demi Allah saya katakan, beban itu seberat apapun akan ringan. Ingat itu baik-baik. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Muhammad, coba ingat-ingat. Kamu sekarang gak usah merasakan beban berat. Bukankah dulu pun aku buktikan kepadamu, saat engkau yatim, aku kirimkan orang-orang sekitaran untuk bisa memberikan perlindungan kepadamu. Lahir bapak tidak ada ibu. Ibu wafat usia 6 tahun, ada kakek. Kakek wafat usia kemudian Nabi Muhammad 8 tahun, ada paman. Ada semua. Ingat Muhammad SAW. Kalau sedang kamu merasakan beban, ingat senang yang dulu saya berikan. Manhaj yang ketiga. Kalau sedang merasakan kesulitan dalam masalah, kalau masalah ingin cepat diringankan oleh Allah, maka bandingkan masalah itu dengan solusi yang pernah dirasakan sebelumnya. Bandingkan persoalan yang sulit itu dengan kesenangan yang sudah dirasakan sebelumnya. Suami istri sedang punya masalah, malam ini punya persoalan, sampai nggak bicara. Coba duduk dulu baik-baik. Ingat masa-masa senang ke belakang. 15 tahun berumah tangga, masa mau dikalahkan dengan masalah di satu malam? Ingat banyak senangnya atau banyak dukanya? Banyak sukanya, banyak dukanya.
Banyak nyamannya, banyak masalahnya. Coba timbang-timbang lagi. Mungkin dengan menghadirkan nostalgia kesenangan itu, yang ini akan terasa ringan. Ma, kenapa malam ini kita mesti cemberut ya? Bukankah kemarin-kemarin kita tertawa? Gara-gara papa semuanya. Gak apa-apa mah, memang gara-gara papa. Papa terima. Tapi mungkin Allah titipkan keburukan di papa itu karena mamah bisa menyempurnakan. Mungkin Allah pilih mamah itu adalah mama yang bisa membimbing papa lebih baik. Masya Allah. Oh gitu ya Pak ya. Mama bikin status dulu ya. Jadi kalau semuanya begitu enak rasanya. Tapi memang diucapkan mudah, menjalaninya belum tentu mudah. Ustadz juga begitu. Ya, makanya jarang sekali ada ustadz ceramah bawa istrinya. Jadi kalau kita punya persoalan yang kecil-kecil sekarang, ingat masa lalu. Bu, Pak. Ya maaf di kantor ada masalah. Masalahnya hari itu. Jangan langsung merasa berat. Ada proyek gak selesai dimarahin sama bos. Anda kerja sudah 10 tahun. Dimarahin baru hari itu. Senangnya kan banyak udah 9 tahun. Masa persoalan sehari mengalahkan persoalan 9 tahun yang senang ke belakang. Kan tidak lucu. Anda gagal satu ujian. 9 mata kuliah lulus semua. Masa harus meratapi diri pada yang satu itu? Selesaikan. Mungkin di situ Allah ingin berikan anugerah supaya Anda paham lebih dalam. Mungkin disitulah kepakaran Anda supaya belajar lebih dalam lagi. Diangkat kemudian karena pakar itu, di masalah itu. Saya dulu itu setiap menghadapi pelajaran-pelajaran bahasa, apalagi balaghah, macam-macam dan sebagainya itu. Di situ perasaan awal pertama sulit saya hadapi. Begitu dihadapi rupanya Allah menginginkan kita lebih fokus pada masalah itu. Seakan awalnya susah, ternyata ada nikmat di balik itu. Itulah poinnya teman-teman sekalian. Jadi kalau Anda sedang merasakan kesulitan, ingat masa-masa lalu saat Allah memberikan banyak nikmat dalam kehidupan kita. Jelas sampai di sini? Baik. Wa wajadaka dhallan fahada. Ingat Muhammad, dulu engkau belum pernah punya pengetahuan seperti sekarang. Engkau belum dapat bimbingan dari wahyu seperti sekarang. Ini dhallan di sini jangan sembarangan menerjemahkan ya. Di Al-Quran itu ada kalimat serupa, tapi maknanya bisa beda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maghdub yang tercela. Maghdub yang terhina. Dallin di situ yang tersesat, tidak mendapatkan petunjuk Allah. Tapi kalau di surah Wadduha itu jangan diartikan tersesat. Bukan tidak mendapatkan petunjuk Allah, artinya yang belum mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dulu belum turun wahyu kepadamu? Bukankah dulu belum turun ayat-ayat Quran kepadamu yang membuat engkau semakin tenang sekarang? Lalu setelah itu fahada, datanglah kemudian ayat-ayat itu. Hada itu kata kerja, kata bendanya hudan. Al-Quran disebut dalam Al-Quran dengan nama hudan. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Hudan. Wajadaka dhallan fahada. Muhammad, dulu kamu belum punya pengetahuan, sekarang dapat ilmu. Dulu kamu belum dapat bimbingan wahyu, sekarang dapat wahyu. Maksudnya apa? Ingat-ingat Muhammad. Sekarang saat kamu dapat beban seperti ini, jangan cepat banyak menyesali, karena banyak nikmat Allah yang lain yang bisa kamu hadirkan. Nikmat pengetahuan, nikmat kesehatan, nikmat mendapatkan bimbingan. Nah ini pun Bu, Pak, penting untuk disadari. Kalau sedang merasakan sulit di satu nikmat, maka ingat nikmat-nikmat yang lainnya. Misal, maaf ya, Ustadz saya diponis oleh dokter, jantung saya sakit Ustadz. Jantung kan sakit, tapi kan otak masih sehat, telinga masih sehat, lisan masih sehat, mata masih sehat. Salahnya manusia kadang-kadang mengaitkan penyakit dengan kematian. Teori wafat itu nggak butuh penyakit. Wafat itu kalau ajal tiba langsung wafat, nggak ada penyakit pun wafat. Banyak orang sehat wafat, banyak orang sakit bahkan sampai koma belum nyampe titik. Banyak orang sakit di rumah sakit, tapi yang meninggal bisa yang sehat duluan. Karena kaidah untuk wafat itu bukan penyakit, ajal tiba. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Quran surah 7 ayat 34. Ini kesalahan manusia tuh kadang begitu. Divonis cancer, stadium 4. Waktunya tinggal sebulan lagi, nggak akan nyampe kalau belum nyampe. Nggak akan wafat kalau belum wafat. Nih saya kasih kisah nyata ya, ini nyata betulan.
Ada orang divonis sudah berat nih, penyakitnya dalam, sampai dokternya mengatakan ini nggak akan tahan daripada 2 pekan secara medis. Orang ini mau berangkat haji, udah muntah-muntah, udah macam-macam, dia paksakan berangkat. Sampai dia bawa bekal, nggak apa-apa lah. Ini pakaian ihram saya, ini kisah nyata, sekalian jadi kafan saya. Berangkat ke sana, bahkan keluarga sudah melepas dengan segalanya, kalau wafat nanti di tanah suci. Apa yang terjadi? Sampai di sana berangkat haji, tawaf muntah darah. Berangkat lagi. Tawaf pertama kan umrah tuh, tawaf kudum, selesai. Sampai kemudian masuk wukuf di Arafah, sudah sepekan. Berjalan lagi. Lontar jumrah, naik sampai puncaknya pun teman-teman. Dalam hal mabit saja di Muna, mabit di Muna, orang bisa ngambil nafar awal. Kalau sakit nafar awal, bahkan ada yang ditanduk selesai pulang. Ini tidak, sampai diselesaikan nafar akhir 3 hari. Tanpa sadar sudah lewat 2 pekan di Mekah. Masih sehat. 3 pekan makin merasa enak. Pulang ke tanah air lebih daripada 25 hari. Pulang, apa yang terjadi? Dicek lagi di dokter, ternyata penyakitnya hilang. Haji pulang penyakit hilang. Tiba-tiba bisa jogging, lari lagi di alun-alun, lari. Yang paling menyedihkan dan yang paling menggelikan, dokter yang memvonis Anda tinggal 2 pekan meninggal duluan. Dokter yang memvonis paling 2 pekan Pak, dianya meninggal duluan. Anda bisa bayangkan. Hati-hati Mas. Saya mah masih muda. Itu tuh yang banyak ubanan, udah bau tanah. Situ bau tanah, sini bau kuburan. Jadi kita nggak bisa menugak harap-harap meninggal di tanah suci, bisa kembali di tanah kusir. Harap-harap wafat di tanah kusir, wafat di tanah abang. Jadi bisa dimanapun, nggak bisa kita pilih. Karena itu kita diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hati-hati. Kalau kita mendapatkan merasa kurang di satu nikmat, maka segera evaluasi diri. Barangkali nikmat yang lain lebih banyak yang pernah kita dapatkan. Apakah kita hanya akan jauh dari Allah hanya karena satu yang kita rasakan itu? Sementara Allah berikan banyak kepada kita. Nah ini pelajaran penting juga. Awas, awas. Karena ini nanti terkait nanti dengan hal-hal penting. Ada yatim, ada yang lain, ada peminta, ada yang lainnya. Perhatikan baik-baik. Fokus baik-baik. Jangan sampai hubungan Anda pun dengan orang. Karena ayat ini punya hablum minan nas, hablum minallah. Hablum minallah vertikal, hablum minan nas horizontal. Jangan sampai Anda punya hubungan dengan orang, sudah bertahun-tahun baik, putus hanya karena satu persoalan yang terjadi di satu hari. Sering terjadi begitu. Anda nggak sadar, bertahun-tahun berteman, bertahun-tahun berkolega, bertahun-tahun bertetangga, di pemerintahan, di jabatan, di harta benda, di macam-macam. Cuman gara-gara satu persoalan lupa dengan kebaikan yang pernah terjadi di masa-masa lalu. Kalau itu terjadi dalam hidup Anda, maka Anda sedang dikuasai oleh setan. Anda sedang jauh dari Allah. Karena ayatnya mengatakan, orang yang dekat dengan Allah tidak akan dipengaruhi oleh persoalan-persoalan yang tiba seketika, dan dia tidak akan melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah terjadi di masa lalu. Lawan dari Allah itu tagut. Tagut terbesar itu setan. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Tagut terbesar setan. Jelas sampai sini? Awas, hati-hati, kasusnya banyak terjadi. Banyak terjadi di pemerintahan karena masalah persaingan, sudah lama tiba-tiba sehari nggak sahabatan lagi. Di perdagangan karena masalah proyek satu, padahal sahabatan karena proyek satu, tiba-tiba jadi musuh yang sangat dalam. Bertetangga sudah puluhan tahun gara-gara pohon mangga, buahnya di si A, ya maaf, pohonnya di si B, buahnya ke si A, jatuhnya ke si A melulu, ribut, nggak selesai. Ada kejadian begitu? Banyak. Kalau Anda dekat dengan Allah, Anda akan lapang. Mau mangga silahkan Pak, kalau bisa ambil dengan pohon-pohonnya dari sini. Jelas ya? Baik, kalau sudah seperti itu, maka syukuri semua nikmat tadi. Fa ammal yatima fala taqhar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dulu kamu pernah yatim, kamu dirawat, maka sekarang syukuri nikmat dengan merawat anak yatim. Nah, ini maksudnya, maaf sekali lagi, tolong hadirkan syukur sesuai dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Contoh, Allah berikan nikmat harta, maka keluarkan syukur itu dalam bentuk harta juga.
rajin bersedekah, rajin berinfak. Ya, Allah berikan nikmat Al-Quran, maka berikan bentuk syukur dengan bentuk Al-Quran juga. Ke masjid imami, ajari murid-murid Quran, buka majlis ta'lim tentang Quran, itu bentuk syukurnya. Di ketika Nabi pernah yatim, dirawat oleh orang lain, kemudian kata Allah, wujudkan bentuk syukurmu dengan merawat anak yatim juga. Fa ammal yatima fala taqhar. Maka jika ada anak yatim, sayangi, 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 sayangi. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kalau ada orang nanya, kamu kan Muhammad, saya berikan ilmu, berikan Al-Quran, berikan wahyu, maka bentuk syukurnya setiap ada orang bertanya tentang ilmu, tentang wahyu, berikan kepadanya. Berikan. Jangan tutupi. Sesuai dengan kadar kelapangannya. Maka itulah prinsipnya, kalau kita ingin bersyukur dan ditambah nikmatnya oleh Allah, setiap diberikan nikmat, maka cepat syukuri nikmat itu sesuai dengan fungsinya. Kalau harta, sedekah. Kalau ilmu, ajarkan. Kalau Quran, tampilkan. Demikian seterusnya. Kalau Anda hidupnya begitu, ringan kita. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jadilah terima kasih. Enak. Dan gak akan ada beban. Ini saya bingung deh. Kadang-kadang cuma karena rebutan mobil, rebutan motor berkelahi, dua-duanya meninggal. Motornya gak ada yang dapat. Cuman karena rebutan minum, berkelahi, rebutan lahan. Kemarin ada orang rebutan lahan sampai berkelahi, bacok-bacokan. Ada yang pakai golok sampai meninggal, sekian wafat, sekian luka. Aduh, ketika meninggal dapat apa? Tanahnya nggak dapat, lahannya nggak dapat. Apa yang didapatkan meninggal? Yang dibunuh meninggal, yang membunuh meninggal, dua-duanya wafat. Cuman statusnya beda di hadapan Allah. Karena itu jangan berlomba dengan urusan dunia, capek. Nggak elit, nggak keren. Wafatnya nggak dapat apa-apa. Setelah itu baru kan bicara kepada diri Anda. Nah, ini bagian terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika. Bagian terakhir, dan kalau Anda mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menguatkan dan mensyukuri nikmat itu, boleh Anda kemudian membincangkan nikmat itu. Kalimat Qur'annya fahadits, bukan fa'akhbir. Kalau fa'akhbir, sampaikan pada orang. Bikin pamflet dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah Allah berikan kepada saya nikmat rumah yang luas, pasang, bikin status di Facebook, bikin di Instagram, mobil baru, foto, ceklik. Alhamdulillah, nikmat Allah saya mendapatkan Lamborghini. Itu Maria pamer. Alhamdulillah dapat misalnya kalung baru. Alhamdulillah berlian baru, foto ceklik, berlian harga 8 miliar, pajang. Bukan. Fahadits itu punya dua arti. Satu, membincangkan ke dalam jiwa secara langsung. Diajak bicara diri kita. Ya, diajak bicara. Misal, pernah kan satu waktu kita merenung, ya kan? Lalu kita katakan pada diri kita, alhamdulillah nih dapat ini, itulah fahadits. Jadi untuk mendekatkan diri kita dengan Allah, misal, bisa konsisten tahajud malam, tahajud. Ajak bicara diri kita. Alhamdulillah, Allah telah memberikan nikmat tahajud, besok harus tambah lagi, jangan sampai telat. Alhamdulillah Allah berikan nikmat Quran, kamu jaga ya, kita jaga ya Allah, mudah-mudahan masuk ke surga. Itu untuk menguatkan diri kita. Jadi kalau terbiasa dengan satu nikmat ibadahkah, nikmat hartakah, nikmat ketenangankah, untuk menguatkan nikmat itu hadir dalam jiwa kita, ajak bicara diri kita. Supaya nikmat itu melekat kuat dalam diri kita dan terjaga sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis itu bisa berarti berbagi sesuai dengan porsinya. Misal, seorang guru ingin motivasi muridnya yang khusus. Datang dia murid-murid khusus. Boleh berbagi pada muridnya. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, murid-muridku, Allah titipkan kepada saya hafalan Quran 30 juz. Yang dihafalkan dalam 6 hari misal. Allah berikan kepada saya sekarang titipan fiqh. Allah berikan titipan saya kepada saya misalnya titipan hadis. Itu tidak ditempuh dengan biasa-biasa. Mesti rajin tahajud, mesti rajin baca Al-Quran, mesti rajin sedekah, mesti ijtihad untuk belajar. Itu boleh, sah. Kalau ingin bisa disampaikan pada kalangan umum dan dikhawatirkan terlibat riya di situ, tidak sanggup dia menerimanya, maka sampaikan dalam bentuk yang umum. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendapatkan nikmat dari Allah, seperti Allah juga berikan nikmat kepada saya. Seperti mungkin Bapak Ibu lihat, alhamdulillah. Bapak Ibu juga punya nikmat dari Allah, alhamdulillah. Seperti halnya Allah berikan kepada saya juga kepada Bapak Ibu sekalian. Itu fahadits namanya.
Disesuai dengan konteksnya, sesuai dengan keadaan orang yang diajak bicara. Di fahadits itu bukan kemudian mengupload nikmat di Facebook, mengupload harta benda di Instagram, lalu Anda tuliskan di situ rumah baru, fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Bukan begitu maknanya. Pulang dari haji boleh saya kumpulkan tetangga untuk berbagi zam-zam, nggak usah bicara, zam-zamnya dibagi, kurmanya dibagi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Mau berangkat boleh minta doa, ya datang misalnya bagikan makanan misalnya sedekah, setelah itu minta doanya boleh, silakan. Jadi pesan bagi mereka, kalau dia sekarang haji besok lusa saya haji. Yang tidak boleh itu riya, yang tidak boleh itu sombong. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Di komplek ini telah datang sudi memenuhi undangan kami. Tolong didoakan insya Allah. Besok kami berangkat kloter pertama untuk menunaikan ibadah haji. Mohon didoakan lancar ya Bapak Ibu sekalian. Kami banyak dosa, kami minta maaf. Ini haji pertama kami. Mungkin juga yang pertama di komplek ini ya. Ya Pak RT belum haji, ya Pak RW belum haji, ya. Juga tetangga sekalian belum haji. Nanti di sana kami doakan. Insya Allah supaya cepat berhaji seperti kami sekarang. Habis pahala. Nyampe depan Ka'bah foto ceklik, kirimkan ke grup komplek. Hari pertama sholatnya dekat Ka'bah. Habis. Itu bukan fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits. Jelas ya? Nah, kalau sudah begitu, maka lapang hati kita. Lapang. Dekat dengan Allah, ada beban hilang. Kekayaan datang tidak silau. Berbagi nyaman, enak gitu. Nikmat dibincangkan pun tenang. Kalau sudah tenang hati lapang, dalam bahasa Arab sesuatu yang lapang, sesuatu yang tenang itu disebut dengan syarah namanya. Kalau kelapangannya terasa dalam disebut dengan insyirah namanya. Maka setelah ad-duha diturunkan, hati Nabi merasa lapang, tenang. Karena ada berita. Bukankah Anda cari-cari berita dari anak, tiba-tiba hari ketiga nelpon, Assalamualaikum ayah, abi, Assalamualaikum umi. Bukankah hati menjadi lebih lapang? Insyirah, syarah. Maka turunlah kemudian surah yang selanjutnya. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku sudah lapangkan keadaan hatimu? Ini isyarat. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, tersambung dengan Allah, online koneksinya bagus, sinyalnya bagus, ibadahnya bagus, tenang, hati pun akan lapang. Maka semua persoalan itu bukan beban, tapi semua yang dibuat oleh Allah untuk membuat hati kita lebih lapang. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Dan Allah sudah hilangkan beban yang ada di pundakmu itu. Yang tadinya cacian, makian, ada fitnah, ada macam-macam. Bahkan dari orang terdekat. Karena dekat dengan Allah dibuang oleh Allah seperti barbel yang ada di pundak tiba-tiba dilemparkan seketika. Bukankah atlet angkat berat itu? Begitu besinya diangkat, langsung mulutnya kelihatan berubah. Wajahnya berubah. Naik ke atas. Tapi bagaimana ketika itu sudah dilemparkan, diangkat, lempar, pung, tenang. Alladzi anqadha dhahrak, buang, lempar. Jadi kalau orang dekat dengan Allah, begitu ingat Allah, semua beban yang besar pun seakan-akan dibuang, habis. Setelah itu apa yang terjadi? Ketika Anda bisa bersabar, lebih dekat dengan Allah lagi, lebih dekat dengan Allah lagi, maka yang terjadi, Allah bukan tenggelamkan Anda, tapi Anda akan diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'na laka dzikrak. Disebut nama Anda di langit. Si fulan, abdi, hambaku. Si fulan, lihat hambaku, hambaku. Diuji dengan musibah seberat apapun dia tenang saja. Dia dicaci tidak membalas. Dia dihina dia bersabar. Bahkan orang terdekatnya mengkhianati dia sabar. Diangkat derajatnya oleh Allah. Dan satu kali diputar oleh Allah. Ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Satu hari kemudian terbukalah kemudian yang nyata itu, maka yang buruknya hilang, yang baiknya muncul. Bukankah Yusuf alaihissalam pernah difitnah? Bukankah Yusuf alaihissalam pernah masuk penjara? Bukankah Yusuf alaihissalam pernah masuk ke dalam sumur? Bukankah beliau kemudian pernah disiksa? Bukankah beliau pernah dihujat? Tapi apa yang terjadi? Ketika beliau naik jadi menteri, membebaskan Mesir dari kelaparan, datang kemudian punya jabatan, apa yang terjadi? Ditukar semuanya menjadi baik. Wa rafa'na laka dzikrak, diangkat oleh Allah dan semua masa-masa suram itu hilang seketika. Sekarang saya tanya pada Anda, tidak pernah ada menyebutkan Nabi Muhammad SAW, bukankah yang terbayang kebaikannya saja?
Bukankah yang terbayang ketakwaannya saja? Bukankah yang terbayang kemuliaannya saja? Semua beban ketika sedang sholat ditaruh kotoran di atasnya. Ketika beliau berdakwah dilempari di Taif dengan batu. Ketika kemudian beliau sedang tidur akan diusir dikepung oleh 100 pemuda. Semua siksaan, semua tantangan. Tapi apa yang terjadi? Ketika hijrah, semua lapang, balik ke Mekah, wa rafa'na laka dzikrak, diangkat semuanya. Tidak ada yang menyebutkan Muhammad kecuali semua kebaikan. Dan orang-orang sekitarnya kembali menjadi baik. Bagian terakhirnya, kalau Anda ingin mendapatkan ini semua, tidak mudah kata Allah. Bagaimana cara mendekat kepada Allah yang pertama? Maka rumus yang pertamanya, sebelum Anda lakukan dengan pendekatan ibadah kepada Allah, maka Allah berikan rumus cepat. Perhatikan rumus cepatnya. Perhatikan rumus cepatnya. Kalau sedang punya masalah besar, dan masalah itu ingin cepat dibuang dari benak Anda, tidak membebani pikiran Anda, maka keluarkan rumus di dalam kehidupan. Lihat kalimatnya. Inna ma'al. Lihat. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Kalau Anda sedang punya masalah kata Allah, langsung tanamkan pada jiwa Anda. Kalau perlu berkali-kali, yakinkan pada jiwa Anda, setiap ada masalah pasti ada solusi. Itu cara mengemas kalimatnya. Setiap ada persoalan pasti ada solusinya. Bahasa gampangnya begini, kalau punya masalah langsung hadirkan di benak kita, pasti ada solusinya. Pasti selesai. Nah, orang begitu itu lebih ringan dibandingkan bikin status. Engkau tidak seperti yang aku kira. Rupanya engkau mengkhianatiku di belakangku. Terus nungguin status, disebarin ke orang, capek. Ping dibaca. Kunaon, Cek? Itu biasa we, abi mah sabar. Capek. Buat apa? Yakinkan Allah tidak akan menguji saya kecuali saya sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kedua apa? Inna ma'al usri yusra. Ini pasti selesai. Nih catat kalimat saya. Catat baik-baik. Dalam bahasa Arab, usrun itu kesulitan yang paling pekat, sangat sulit. Kalau kesulitan relatif namanya su'bun su'ubah. Bagi si fulan sulit, bagi yang lain mudah. Su'bun. Tapi Allah tidak pernah mengatakan begini, inna ma'as su'ubati yusra, enggak pernah. Kalau su'bun, si fulan gampang, yang lain susah. Saya tanya begini deh, maaf ya. Bahasa Arab itu susah atau gampang? Susah. Kata siapa? Saya tinggal di beberapa negara di Arab, cukup lama di sana. Saking gampangnya bahasa Arab, anak-anak kecil begini bisa bahasa Arab. Gampang. 2010 saya di Mekah. Lewat kemudian. Setelah itu tugas datang berangkat lagi. Ke arah Anjum, ada hotel Anjum sekarang, bintang 4 tapi bagus. Di pelataran haram, ada orang duduk. Dia itu sakit. Sakitnya sarafnya. Dia gak sadar gitu kan. Sakit saraf Anda bayangkan. Orang bilang ya penyakit yang saya gak sanggup lah gitu ya. Sebetulnya tidak ada yang kata-kata yang kasar. Saya gak bisa keluar kata-kata itu. Ya sakit terganggu jiwanya, sarafnya. Tapi hebatnya bisa ngadap ke arah hotel ceramah pakai bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. Ikhwatal kiram. Bayangkan orang yang sakit saraf bisa ceramah pakai bahasa Arab. Gampang, kenapa jadi susah? Lalu Anda katakan itu kan orang Arab, Ustaz. Di sini orang Bandung. Kata siapa? Unta Arab ribuan tahun ada di Arab, sampai sekarang nggak bisa bahasa Arab. Beo Cililin bawa ke Mekah, 2 hari ajarin. Assalamualaikum, kaifa. Nah ini kata orang, bukan karena susahnya, ada nggak kemauan bagi kita untuk berusaha. Kalau mau pasti jadi gampang. Tapi kalau nggak mau susah, itulah su'ubah. Tapi kalau semua orang susah, bisa. Maaf, bawa mobil susah atau gampang? Susah. Bawa mobil, bawa. Kalau nyetir mobil bisa, bawa mobil. Bawa. Susah. Gak ada yang bisa, sulit, berat bebannya. Itu disebut usrun namanya. Ain sinra. Usrun.
Al-'usra. Asra. Ya'sru 'usran. Berat seberat-beratnya. Solusinya, kalau mudah yang relatif namanya sahlun, sahlah, suhulah. Itu bagi si A mudah, yang lain belum tentu. Tapi kalau semua mudah, semudah-mudahnya. Seperti minum air, seperti ngangkat sedotan, seperti ngambil tisu. Jangankan orang 50 tahun, anak 5 tahun bisa ngambil. Itu yusrun namanya. Yusrun. Mudah. Orang yang namanya yusrun artinya orang yang mudah. Yang ringan, yang gampang. Yusrun. Semudah-mudahnya seperti mengangkat tisu. Kata Allah, lihat sini. Kalau Anda sedang punya masalah seberat apapun usrun, kalau masalah itu ingin diringankan oleh Allah, walaupun solusinya belum datang, maka tanamkan pada hati Anda, ini pasti selesai. Mudah. Seperti ngangkat tisu. Gak ada yang susah bagi Allah. Orang yang dekat dengan Allah, dia tahu semua solusi ada pada Allah. Punya masalah dengan harta, Allah yang maha kaya. Masalah dengan ujian, Allah yang maha mengetahui. Allah yang punya ilmu. Masalah di rumah tangga, Allah yang punya solusi. Semua Allah punya. Apa yang tidak punya bagi Allah? Makanya orang yang dekat dengan Allah, begitu ada persoalan, ingat Allah. Masalah pasti selesai. Kayak ngangkat tisu, bagi Allah gampang. Jadi kalau sedang punya persoalan, Bu, di rumah tangga, nggak usah banyak mengeluh. Ya, walaupun belum datang solusi, sampaikan pada jiwa kita. Insya Allah selesai. Saya yakin itu. Kapan? Terserah Allah. Yang penting saya ikhtiar. Setelah itu ini indah. Fa idza faraghta fansab. Setelah itu move on. Itu bahasa kitanya. Faraghta fansab, move on. Kalau kita udah selesaikan yang ini, siapkan lagi rencana berikutnya. Jangan mati sampai di situ. Jangan berhenti sampai di situ. Apa gara-gara tidak lulus satu mata kuliah Anda ingin keluar dari kampusnya? Apa yang Anda kerjakan? Anda itu lulus 4 mata kuliah, gagal 1. Apa kemudian tiba-tiba ingin meninggalkan kampusnya? Tapi saya kecewa dengan dosennya. Sebetulnya saya lulus, dikasih nilainya malah D. Gara-gara dosen gak suka dengan saya. Buktikan dengan ilmu Anda. Gampang, move on. Kerjakan. Sudah, yang sudah berlalu, sudah. Sekarang saya hadapi. Hadapi dengan benar. Gak usah berhenti di situ. Di pekerjaan Anda dicela. Gak benar kamu begini. Buktikan. Sekarang saya selesaikan. Fa idza faraghta fansab. Kalau udah selesai yang ini, siapkan yang berikutnya. Setelah itu wa ila rabbika farghab. Jangan lupakan hubungan dengan Allah supaya diringankan apa yang Anda sedang kerjakan itu. Itu rumusnya. Ini memang mudah dibincangkan dan tidak mudah dipraktekkan. Tapi kalau kita jadikan manhaj sebagai acuan, insya Allah akan berpengaruh pada kehidupan. Gak percaya silahkan Anda praktekkan. Keluarkan rumusnya sebagai kesimpulan. Pertama, kalau sedang punya persoalan, yakin Allah akan menolong kita. Yang kedua, ingat baik-baik. Setiap ada persoalan, selalu ada solusinya. Yang ketiga, selalu lapangkan hati kita dalam menerima cobaan apapun. Yang keempat, cepat move on. Kalau ada masalah, selesaikan, hadapi, serahkan semua kepada Allah hasilnya. Setelah itu, siapkan rencana-rencana kita berikutnya. Kalau hidup kita begini, kita akan teratur dan tidak akan disibukkan oleh celaan dan tantangan yang hadir dari sekitaran kita. Antum jalan aja. Paham? Ini tuh seperti sederhana, dibaca tiap waktu. Suratnya dibaca saat maghrib, dibaca saat isya. Mana buktinya? Baru baca wadduha, setelah itu sudah mengeluh. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, sampai ujungnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa akhi? Masalah saya belum selesai. Sabar, terapkan. Jelas sampai di sini? Nah, karena itu kesimpulan dari materi kita malam hari ini, pertama, selalulah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita lebih mudah. Saya ulang, selalulah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita lebih mudah. Yakin, Pak? Bu, yakin. Allah itu pencipta kita, Allah yang punya solusi dari semua masalah kita. Anda dekat dengan Pak Wali Kota, pekerjaan Anda mudah di kota. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Anda kan kalau keluar dari Bandung sulit juga. Pejabat di kota Bandung masuk kabupaten belum tentu bisa mudah. Pejabat di Jawa Barat masuk ke Sumatera belum tentu mudah. Pejabat di Indonesia masuk ke Afrika belum tentu mudah. Anda dekat dengan Allah, di mana batasan Allah? Gak ada. Dimanapun Anda mudah.
Meninggal mudah. Ya ayat Tuhan nafsun mutmainnah, hai jiwa yang tenang, ayo cepat pulang, mudah. Masuk alam kubur mudah. Quran surah 3 ayat 169 sampai 172. Ya. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mudah. Kembali ke Allah hari kiamat mudah. Yauma yub'atsu hayya. Quran surah ke-19 ayat 15. Masuk surga mudah. Mudah. Salamun alaikum bima sabartum. Tinggal masuk. Dekat dengan Allah dimanapun akan terasa mudah. Nah, karena itu PR kita malam hari ini coba susun rencana. Ibadah apa yang bisa kita kerjakan secara mudah supaya kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apa saja secara bertahap yang bisa kita kerjakan untuk membangun kedekatan dengan Allah. Misal, maaf ya, nggak harus semua dikumpulkan dulu. Keluarkan satu-satu. Anda mau mulai dari sholat dulu. Keluarkan semua bentuk sholat. Sholat sunnahnya, rawatibnya, sholat duhanya, syuruknya. Nanti besok satu-satu mulai kerjakan. Jangan semuanya dulu. Tahajud pengen langsung 11. Memang bangunnya jam 2. Sholatnya sampai jam 3. Tidur lagi bangunnya jam 8. Pakai rumus Nabi 2 rakaat dulu. Witir 1 rakaat. Gitu dulu. Nanti latihan lagi besoknya latihan puasa. Jangan langsung ke puncaknya dulu. Saya pengen langsung jadi hamba yang paling beriman. Puasa Daud. Masya Allah. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, enggak lagi setelahnya. Banyak tidaknya dibandingkan puasanya. Senin dulu. Mulai selama sebulan. Sudah enak tambah Kamis. Mulai sebulan lagi. Sudah enak tambah Ayyamul Bid. Mulai di bulan itu. Sudah enak puasa Daud. Oh gitu Ustadz ya. 5 waktu dulu ya Ustadz ya. Tambah rawatib. Kalau sudah enak sholat Daud ya Ustadz ya. Apa itu sholat Daud? Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Tidak. Paham ya? Nah coba latih. Nanti kalau sudah enak semuanya itu akan terasa sendiri. Terasa nikmat. Dunia itu. Saya kadang-kadang suka ketawa sendiri. Lihat orang rebutan jabatan, rebutan mobil, rebutan kendaraan, rebutan kamera, rebutan. Saya suka ketawa sendiri, ngapain? Para pulang meninggal juga. Wafat. Dipulang bahkan dengan rebutan sendal. Ngapain? Ya ingat ya, saya tekankan nih. Anda mau keluar, kalau mau pikir-pikir ngambil sendal orang, ingat wafat. Wafat. Samping masjid pakai sendal orang, wafat. Ingat tuh. Gak jadi Anda. Gak jadi. Ya, ingat tuh kalau sedang jadi pejabat, pengen tanda tangan, ditawarin tuh. Ya, disuruh korupsi, disogok, ingat wafat. Wafat. Begitu mau dikasih, ngasih apa tuh? Ada FIFA. Wafat kamu sekarang. Wafat sekarang. Wafat. Oh masa sih Pak wafat? Tobat kamu, tobat. Tapi 1 triliun Pak. Gede gini. Ayo istihoroh. Ingat ya. Itu poinnya, dekati diri kita dengan Allah. Setelah itu, lihat apa yang terjadi. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, pasti akan terasa bedanya untuk kita semuanya. Saya kira itu 2 surah yang kita bahas malam hari ini. Memang surah ini biasa kita bacakan, tapi jarang diamalkan oleh setiap orang-orang yang membacanya. Karena itu dari sini mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah untuk mengamalkan isinya. Semoga kita dilapangkan hatinya dan saling berbuat baik. Kalau ini dianggap berhasil apa yang saya sampaikan, setelah ini ada kelapangan dalam jiwa kita. Tapi kalau tidak merasakan ada pengaruh, berarti mungkin mohon maaf. Bisa jadi Anda yang kurang fokus atau saya yang kurang benar menyampaikan. Atau mic-nya yang kurang jelas. Tidak ya, kita belajar dengan baik insya Allah. Mudah-mudahan ada kemuliaan untuk kita semuanya. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Semoga setiap pesan yang disampaikan dapat menenangkan hati kita dan menguatkan langkah kita dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Dalam hidup ini, tidak ada masalah yang datang tanpa izin Allah. Dan tidak ada pula ujian yang diberikan tanpa jalan keluar. Terkadang kita hanya perlu lebih dekat kepadanya, lebih banyak berdoa, dan lebih kuat dalam berserah diri. Jika hari ini kita sedang berada dalam kesulitan, ingatlah bahwa Allah Maha mendengar setiap doa, Maha mengetahui setiap kesedihan, dan Maha menyediakan solusi terbaik di waktu yang paling tepat. Mari kita belajar untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi juga menggantungkan harapan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengangkat segala kesulitan kita, melapangkan hati kita, dan menggantikan setiap kesedihan dengan kebahagiaan yang lebih baik.
Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada keluarga dan sahabat, agar semakin banyak yang mendapatkan ketenangan dan manfaat. Semoga setiap kebaikan yang kita sebarkan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.